Oke cuy, kali ini gue buatin kamus besar GTA Roleplay. Jadi di server search roleplay ini itu untuk perpindahan aset atau sistem pajaknya manual, dicatat, biar gak gampang di RTM-in sama orang. Nah sebelum lanjut, gue kasih bocoran update untuk versi 1.1.1. Nanti di versi ini bakalan banyak fun game yang bisa kalian nikmati di kota ini guys. Nah, gue spill aja dikit. Pokoknya nanti kalian bisa adu tembak sama players lain. Dan ini nanti bisa dijadikan latihan atau bahkan kejar-kejaran poin. Soalnya nanti akan ada poin dan leaderboardnya cuy. Jadi semua fun game bisa kalian dapat hadiah, jadi nggak perlu khawatir. Soalnya fun game yang akan datang itu ada 7 yang akan hadir. Dan jika setiap kategorinya mempunyai 3 pemenang, maka 7 dikali 3 cuy. Bayangin aja cuy, sebanyak itu pemenang yang akan mendapatkan hadiah. Oke, back to topic. Jadi di sini pajak itu dicatat manual sama faction pemerintahan. Nah, maksudnya manual itu bukan berarti dicatat satu-satu ditulis gitu ya. Tapi sudah gua siapin website sederhana tapi menjamin transparansi. Nah, gua bakalan kasih contoh. Oke, sekarang katakanlah gua ini membeli rumah dari kota langsung. Nah, setelah gua beli dan pemilik rumahnya sudah berubah menjadi nama gua, maka ada waktu 1 minggu untuk mendaftarkan pajaknya ke pemerintah. Tapi harus diingat-ingat ID house-nya cuy. Nah, sekarang gua udah di pemerintah. Dan by the way, seperti yang gua bilang tadi, pajak dicatat manual. Jadi kalian gak ada tombol atau komen untuk bayar, melainkan lewat roleplay sama pemerintah. Oke, sekarang gua berjalan roleplay. Gua kasih contoh alurnya. Nah, sekarang kan posisinya rumah gua itu belum terdaftar di database pemerintahan. Nah, untuk mendaftarkannya itu, berarti harus mendaftarkan rumah gua sebagai pajak. Nah, inilah contohnya. Oke cuy, dia nanya nomor rumah. Artinya itu ID house-nya ya. Kalau secara roleplay nanya nomor rumah itu nggak apa-apa di sini. Pokoknya aman. Oke, gua udah. Dan disuruh membayar sebesar $1.500 cuy. By the way, ini masih tergolong murah. Untuk saat ini, di server search roleplay sangat mudah dapetin uang. Nah, gue udah bayar nih cuy. Gue dikasih arahan untuk ke website pemerintahan. Intinya gue harus isi format yang sudah ada. Oke, formatnya seperti ini. Kalian nanti tinggal salin aja dan isi semuanya. Untuk nama IC, itu nama IC kalian yang tadi. Nah, kalau nama anggota handler, itu maksudnya yang menghandler. Nah, tadi gue disuruh isi ini sama nama dia aja. Dan BTW, itu kalau kalian ngasih uangnya ke anggota SAGS, seharusnya di screenshot guys. Ini gue lupa, jadi gue minta anggota tadi untuk bicara ke Simi nanti. Oke, sekarang gue kasih POV dari pemerintah. Jadi, pemerintah itu memprosesnya kayak gini guys. Mereka ada website dashboard yang cukup rumit, tapi ini itu pengalaman RP-nya kerasa beneran cuy. Nah, si handler tadi itu hanya memasukkan nama-namanya tadi, nama asetnya tuh, kan gue isi house. Jadi si handler itu sama kayak gitu, menyamakan gitu. Nanti sistem memindai otomatis. Nah, seharusnya kalau mendaftarkan pajak itu nanti bakalan dapat surat PDF. Nah, kadang itu error cuy. Soalnya ini gue buat websitenya make DOM PDF. Nah, filenya tidak tersimpan di server, melainkan langsung ke download cuy, ke device handlernya. Jadi kalau error, nanti di-send screenshot-annya dan bisa langsung cek saja di websitenya cuy. Oke, sekarang gue kasih tahu untuk perpindahan asetnya guys. Oke, untuk perpindahan aset itu melibatkan fraksi news. Nah, si news inilah perantaranya. Misal nih, house gue tadi ID 9, mau gue jual ke players. Nah, gue deal-dealan harga. Terus gue nggak boleh memberikan langsung ke dia. Dan pembeli nggak boleh langsung memberikan uangnya ke gue. Nah, terus gimana bang? Nah, jadi gue harus ke Discord News dan harus mengajukan sebuah format untuk perpindahan aset.
Nanti gue tinggal isi aja formatnya yang sudah ada. Kemudian staff news akan memeriksa keasliannya. Dan nanti kalau sudah benar semua, maka nanti gue sama pembeli tadi pergi ke kantor news dan melakukan transaksi di sana. Bisa saja staff yang nyamperin kalian sebenarnya. Nah, nanti di kantor news ada prosedurnya cuy. Nanti gue harus give rumahnya ke staff. Dan untuk biayanya, ini bisa dari gue atau pembeli. Pokoknya kalau biaya, barang, dan juga uang dari pembeli sudah di tangan staff, maka nanti staff yang handler akan memberikan rumahnya ke si pembeli. Dan gua ditransfer uangnya sama staffnya. Ribet kan? Ya. Pokoknya ini itu semacam Rekber, news, sebagai perantaranya cuy. Nah, ini pasti nimbulin pertanyaan. Kenapa sih harus gini? Kenapa nggak teksnya sendiri aja? Ini tuh sebenarnya salah satu keamanan server guys, biar nggak mudah di RTM-in dan ekonomi kota bakalan tetap stabil. Kalau kalian berpikir, kasus RTM itu terjadi kalau servernya itu sangat minim transparansi aset. Itu udah gua riset sendiri, dan ini jalan yang gua pilih. Gua bakalan ngeribetin dan akan melakukan transparansi penuh biar nggak gampang RTM di sini. Coba aja kalian lihat, segampang apa orang RTM. Di server lain, kalau orang RTM itu cuma satu hal yang ditakutin, yaitu dicepuin doang cuy. Jadi mereka berdua, yang jual dan yang beli, sama-sama megang kartu. Kalau salah satu cepu, ya sudah cuy. Makanya gue terapin aset seperti ini di server ini agar transparan. Coba deh kalian pikir, kalau RTM di sini bukan hanya dicepuin yang ditakutin, tapi ada banyak lagi. Soalnya gue udah buat sistem yang membandingkan dua database server sama website. Jadi kalau ada yang janggal dan data tidak valid, maka ketahuan cuy. Jadi server itu bisa nyiduk lu pada. Apalagi untuk perpindahan aset itu, kalian harus lewat news. Ya, mau gimana lagi coba? Jalan satu-satunya manipulasi itu kalian pura-pura aja gitu, membeli. Nanti pembeli ngasih uang. Kalau sudah semuanya, nanti bisa uangnya di TF kembali. Nah, ini salah satu kelemahannya sebenarnya. Tapi transfer logs masih kelihatan dari database. Pokoknya RTM aset sangat susah. Kalau items yang nggak ada pajak mah udah jelas gampang. Tapi items non-pajak bakalan murah. Jadi percuma juga RTM recehan.